Oke, oke, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya dari Pak Dito, mungkin izinkan saya untuk sedikit introduction kepada tema hari ini. Sebelum kita masuk ke tema hari ini, bagaimana sebenarnya transformasi digital ini ada di dalam operasional bisnis ya. Artinya di sini menghubungkan antara dunia yang fisik dan digital di dalam bisnis. Yang kalau kita biasa dengar digital ini kan sekarang kayaknya udah sangat umum ya. Dan digitalisasi ini, transformasi digital ini kita rasa sudah inevitable ya. Nggak bisa di hindari. Semua akan berubah gitu, bukan berubah ya, akan terdigitalkan gitu loh. Nah, yang sering kita dengar kan dan sering kita pakai contohnya ya sosial media dan juga mungkin software atau aplikasi yang sering kita pakai gitu. Nah, menariknya sore hari ini juga kita akan bahas dari sisi digitalisasi secara keseluruhan gitu loh. Baik yang sifatnya mungkin software dan yang kita agak sering-sering dengar atau sering sebenarnya involve itu yang terkait sama hardware kan. Karena Mas Ito, kalau yang hardware ini kecenderungannya kami mungkin masyarakat atau orang yang tidak mendalami tech ini kita akan mungkin positioningnya sebagai konsumen. Artinya wah ini ada teknologi baru, ada version baru, iPhone 15, 16, 17 dan sebagainya, kita terdepan dari sisi konsumen gitu, tapi bukan as a developer gitu. Mungkin kalau developer dari sisi software, whether it's an app, it's a web app atau website dan sebagainya, itu mungkin terjangkau. Tapi ketika bicara hardware, kami sangat sangat curious gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu loh sebagai pebisnis nih. Kebetulan Blue Chip Community ini mayoritas adalah pengusaha-pengusaha, Mas Dito. Jadi ya ini dari sisi pengusaha in various of industry, kita pengen tahu gitu. Diskusinya nanti mungkin ke arah sana gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan to improve the business itself? Next slide, Tar. Oke, jadi ini sedikit introduction ya mengenai konsep dari transformasi bisnis ya. Tentunya uh, uh, kita ketika bicara mengenai transformasi bisnis, transformasi digital tentunya adalah kita ingin mengimprove dua prinsip di bisnis ya. Yang pertama pasti tentang efisiensi. Kita pengen bagaimana caranya hal-hal atau operasional atau yang sifatnya pekerjaan yang repetitif di dalam suatu organisasi atau bisnis ini bisa uh, step by step ini diefisienkan gitu loh. Terkait sama cost-nya juga, cost structure-nya kira-kira mana aja yang dari COGS atau HTP dan dari yang operational expenditure itu mana aja yang sifatnya bisa diefisiensikan, let's say dengan teknologi. Pasti harapan seperti itu. Yang kedua dari sisi um, efektivitas ya. Bagaimana caranya mengefektifkan si bisnis itu sendiri. Prinsip kedua kedua pendekatan prinsip dari bisnis ini tentunya ini yang diharapkan ketika terjadinya transformasi bisnis. Pasti adalah terkait dengan tadi efisiensi, cost cutting. Yang kedua adalah optimalisasi resources supaya lebih teroptimalkan, bermanfaat, memenuhi tujuan daripada atau visi ataupun program dari bisnis yang kita sedang jalankan gitu. Yang kedua tentang inovasi. Kita udah sering dengar digitalisasi, technology is about inovasi, dan ini tentunya untuk menciptakan produk-produk baru yang juga pastinya bisa kita harapkan bisnis kita bisa lebih stand out di pasar, bisa lebih stand out daripada kompetisi atau kompetitor, dan dengan produk-produk inovasi. Pastinya ini bukan rocket science gitu loh. Kita di sini tidak ingin membahas menjadi sesuatu rocket science yang tidak terjangkau gitu loh dari kami sebagai pengusaha. Tapi pasti kita ingin melihat bagaimana sih sebenarnya produk saya sekarang, service saya sekarang ini bisa kita improve dengan sentuhan teknologi sehingga bisa lebih agile, bisa lebih diterima, dan bisa secara operasional span of control-nya bisa jadi nationwide, nasional gitu kan. Hal-hal seperti itu. Kemudian ini yang nggak kalah penting pasti dari transformasi bisnis adalah pelanggan, sehingga pasti semuanya akan
bicara mengenai customer centric atau customer focus. Kita ingin dengan teknologi ini kita bisa menjangkau customer lebih besar, contohnya sosial media tentunya. Itu udah pasti salah satu channel ataupun funneling customer kita yang paling mudah sekarang kita lakukan, ya kan? Dan dari sisi bagaimana setelah dapat customer yang sudah datang ke kita itu bisa loyal, bisa kita maintain secara customer relationship management dan sebagainya. Itulah salah satu kenapa bisnis ini digitalisasi ini diperlukan di bisnis. Dan berikutnya adaptasi, kita bagaimana bisa secara cepat mengambil keputusan sehingga data-data itu bisa dianalisa. Contohnya data keuangan, data transaksi penjualan, data pembelian barang baku, dan sebagainya. Yang tadinya mungkin um, suatu bisnis yang masih modelnya adalah nggak pakai pembukuan, atau pembukuannya masih di kertas kotretan, coretan, dan sebagainya, bagaimana mungkin keputusan bisa diambil cepat ketika kita harus berhubungan dengan pihak yang mungkin ada jarak waktu dan tempat dan sebagainya. Nah, sehingga digitalisasi ini diharapkan bisa mempercepat proses-proses ini. Next. Belum ya, Tar? Oke. Ya, ini lanjut pentingnya integrasi teknologi dalam operasional bisnis. Yang pertama, otomatisasi. Nah, ini yang menarik hari ini kita pengen dengar dari expert kita, Pak Dito, ini bagaimana sebenarnya sistem-sistem di dalam IoT ini, terutama bagaimana bisa memudahkan atau mengefisiensikan atau mengoptimalkan bisnis dari sisi produk, service, maupun resources yang lain di dalam operasional bisnis kita. Mungkin kalau dari secara ke-SDM-an, ya tadi sesuatu kerjaan yang repetitif, kita harapannya dengan digital dan teknologi bisa, tapi sekarang bagaimana ketika kita bicara um, operasional yang jauh daripada tempat kita, tapi pengen tetap kita bisa kontrol dan monitor apakah ada model sensor dan sebagainya, itu yang pengen kita belajar. Itu pengen kita tahu, kita pengen dengar dari experience-nya Mas Dito. Kemudian yang kedua adalah analisis data yang tadi kita sudah sampaikan, bagaimana sebenarnya dari sisi internal bisnis maupun dari sisi mungkin supplier dan hubungan-hubungan dapat transaksi yang ada dalam bisnis, dan juga keperluan marketing. Ketika kita melihat tren, pasti di situ ada banyak hal mungkin yang terkait software yang kita udah ngerti, tapi apakah ada dari sisi mungkin bisnis-bisnis atau operasional yang ada di site, ada di field terbuka, mungkin yang namanya perbedaan cuaca itu akan menentukan trennya daripada si produktivitasnya satu tempat itu. Nah, ini jadi hal yang menarik yang tadinya mungkin mungkin ya ber bergantung dengan local wisdom, misalkan dengan eh, peramal cuaca dan sebagainya gitu ya. Tapi mungkin itu bisa ditekan, kita nggak tahu. Dan mungkin ini juga jadi bahasan yang seru. Nanti Pak Dito bisa bisa kita bisa ulik-ulik dari Pak Dito ya. Terakhir ya, kolaborasi tentunya baik internal maupun dengan pihak eksternal stakeholder yang ada dalam bisnis, bisa yang tadinya mungkin di sini eh, para anggota-anggota blue chip community mungkin yang bisnisnya sekarang masih bergantung dengan WA, WhatsApp atau WhatsApp bisnis, komunikasi dengan antara karyawan atau antara divisi masih WA, sedangkan pekerjaan semua masih adanya di email dan masih adanya di terpisah-terpisah gitu. Sekarang udah banyak sekali semacam program maupun software yang mengkonekkan itu semua, sehingga baik dari sisi project bisa termonitor, tertracking dengan baik dan sebagainya. Itu transformasi bisnis yang dirasa sangat sudah common dan perlu dilakukan apabila belum ada di perusahaan kami atau usaha kita. Next. Next, sorry. Ya. Oke, ini next aja. Ya. Oke, ini terkait sama tantangan dan hambatan dalam transformasi bisnis. Ini banyak kali kami juga di ABC, karena kami menjalankan advisory firm, jadi kami ada beberapa klien yang memang secara digitalisasinya juga belum
siap. Belum siap ini ada beberapa variabel ya, ada beberapa aspek yang membuat perusahaannya juga belum siap. Yang pertama mungkin dari sisi, kalau kita bisa bilang, adalah keengganan untuk berubah. Jadi lebih kepada uh, visionnya yang belum mengarah ke sana gitu. Sedangkan tantangan dari eksternal maupun dari let's say global yang memang sudah tantangan yang standarnya penuh dengan standar-standar teknologi, standar-standar digital yang memang harus bisa keep up gitu kan. Nah, ini salah satu keengganan biasanya juga selain dari tadi vision, yang kedua adalah dari sisi uh, generation gap ya. Generation gap ini sangat mempengaruhi karena adanya ke uh, apa namanya, ketidakpahaman terkait dengan hal-hal baru dan keengganan untuk menerima hal-hal baru itu. Banyak juga itu turunannya, apakah karena motivasi bekerjanya ataukah karena sudah tidak mau keluar dari comfort zone dan sebagainya. Yang kedua adalah kurangnya keahlian. Nah, skill dan knowledge tentang tech ini memang hal yang harus terus-terus di-update karena ini sangat mempengaruhi kecocokan dari teknologi atau produk digital yang akan kita serap atau kita pakai. Contohnya kalau Microsoft Word saja yang kita sangat biasa pakai, atau Excel, fiturnya beda. Fitur Excel yang keluar di tahun 2018 sama yang mungkin Excel 2003 yang masih .doc dan .docx itu beda fitur-fiturnya, nggak bisa di save langsung PDF dan sebagainya, sehingga pemahaman itu ya harus terus berkembang dan harus terus bisa ikuti gitu loh. Kemudian terutama ini juga budget ya, terkait dengan budget investasi awal, inisial ataupun upfront, kadang ada yang upfront payment ketika bicara mengenai teknologi. Mungkin sekarang kalau untuk yang software base itu kita udah kenal namanya SaaS ya, SaaS company, software as a service, sehingga skema pembayarannya umumnya adalah subscription atau bayar per bulan, dan gayanya adalah pay as you like, atau kalau sudah biasanya dikasih awal-awal trial, let's say 1 bulan trial, dan anytime nggak suka bisa cancel the subscription gitu. Hal-hal kayak gitu yang sekarang lagi tren di dunia industri tech ya, tech yang terutama SaaS tadi ya. Kemudian ya ini tadi terkait dengan topik hari ini, kita nanti pengen ngobrol dengan Mas Ito gimana cara mensiasati biaya yang besar ketika bicara dari sisi hardware. Mungkin di sebagian sini sudah ada mungkin perusahaan yang punya misalkan water treatment, punya perusahaan pengolahan air misalkan, Mas Dito. Jaraknya jauh misalkan dari kantor sama dengan si site-nya mereka punya. Tapi kalau misalkan kita harus menerapkan teknologi, terutama untuk monitor kadar pH-nya, terus kapori dan sebagainya, itu biayanya tinggi. Bagaimana cara mensiasati hal-hal kayak gitu? Nah, itu kita mungkin perlu nanti bicara. Dan terakhir, keamanan data ini akan sangat berbeda nature-nya, yang tadinya mungkin tertulis semua dan di-store di dalam satu ruangan, storage dalam satu gudang dan sebagainya, sekarang ditaruhnya mungkin di cloud. Dan ini ada tingkat keamanan yang berbeda, cara treatment-nya dan sebagainya. Ya, contohnya apabila di klinik atau di rumah sakit yang tadinya biasanya di store berdasarkan nama sehingga pasien datang harus dicari dan sebagainya, sekarang udah tinggal diklik nomor HP-nya berapa atau tanggal lahirnya berapa, jebret langsung keluar semua. Nah, hal-hal kayak gitu yang sedikit banyak juga jadi tantangan karena it's not easy, terutama transformasi ini proses implementasi dan deployment-nya tidak mudah. Technology is not a magic, but it's a very unique and related tools dengan tren dan industri yang saat ini kita jalankan gitu. Next, Astari, next. Oke, ini strategi mengimplementasikannya. Pertama tentunya analisa dulu kebutuhan daripada si bisnisnya yang kita jalankan, apakah ada kebutuhannya.
tentunya ada, cuman kita harus mendalami dari sisi yang apa namanya, kebutuhannya itu apa, objektifnya kita pakai itu gitu kan. Apakah benar akan mengimprove atau tidak? Kita lihat juga di perencanaan dari sisi SDM, dari sisi IT infrastrukturnya, dari mulai internetnya, kemudian juga dari mulai apa namanya, tadi apabila di site ternyata nggak ada internet juga kan nggak bisa berjalan gitu. Kemudian implementasi dan deployment, dan terakhir adalah kita mengevaluasi, sehingga ini adalah siklus yang terus akan berjalan, sehingga implementasi itu tidak mungkin, transformasi digitalnya tidak mungkin sporadis ataupun tidak mungkin sekaligus jebret dan merubah semuanya, nggak mungkin, sehingga harus bertahap, harus berkesinambungan sehingga implementasinya akan lancar dan baik gitu. Oke, next. Slide terakhir ini mengenai contoh studi kasus dari transformasi digital yang sukses. Ini saya sengaja ada tiga contoh, yang dua adalah terkait dengan software atau yang biasa kita lihat gitu. Yang terakhir yang Tesla adalah terkait dengan contoh hardware atau barang dari sisi evolusi teknologi ini nih. Evolusi teknologi dan transformasi digital, yang tadinya kendaraan udah ada kendaraan yang BBM yang super hemat, nah sekarang keluar lagi yang sifatnya sangat hemat, ini kendaraan listrik kan. Kalau yang Amazon dan Netflix ini perbedaannya mereka bukan perbedaan, ini adalah mereka disrupt yang tadinya adalah toko, modern market dan sebagainya, dia pindah sekarang menjadi Amazon, pembelian, pembayaran, pengiriman semua dalam satu platform. Kemudian Netflix yang tadinya sewa-sewaan film, itu dulu namanya Easy, saya lupa itu yang sewa-sewa video, DVD dan sebagainya. Sekarang semuanya sudah tersedia di OTT seperti Netflix, dan ini sangat mungkin hari-hari sudah kita pakai. Nah, Tesla ini kan barang yang mungkin kita pengen lihat setelah Tesla apa sih, Mas Dito? Dan mungkin di industri-industri lain tuh bisa nggak sih adanya transformasi digital ini loh. Nah, sengaja tema yang kita ingin angkat bukan yang terkait sama software, rekan-rekan semua, bukan yang terkait sama bagaimana sih mengoptimalkan digitalisasi sosial media dan sebagainya, bukan, tapi kita pengen yang unik, kita bicara hardware yang biasanya dimiliki oleh perusahaan besar, BUMN besar. Sekarang untuk kita yang bicara di small medium enterprise, kita bisa apa? Apa yang bisa kita improve dari sisi transformasi digital, terutama di hardware yang IoT, AI, otomatisasi dan sebagainya. Oke, mungkin itu introduction-nya, dan kita harap ini banyak ilmu baru, insight baru pasti dari Mas Dito. Mari kita sambut Mas Dito. Silakan Mas Dito. Terima kasih Mas Ari atas introduction-nya mengenai transformasi digital. Mungkin ini sudah saya bicarakan sebelumnya ketika kita diskusi mengenai topik webinar kali ini, yaitu saya mungkin akan berbicara lebih banyak mengenai physical extension dari digital transformation yang tadi diceritakan oleh Mas Ari. Jadi karena memang mungkin saya lebih banyak berpengalaman di bidang tersebut, tapi tentunya physical to digital world atau digital and physical transformation ini adalah bisa dibilang tren yang memang sangat-sangat terkini saat ini, di mana digital transformation yang tadi Mas Ari sebutkan, efisiensi dari komunikasi bisnis, seperti ERP system gitu ya, itu kita extend dengan koneksi ke hardware yang ada di di field, di lapangan gitu, sehingga data-data yang didapatkan itu bukan hanya dari input manusia saja, tapi apa yang bisa dibaca dari lingkungan gitu secara otomatis. Mungkin next. Oke, jadi ini ada sedikit gambaran mengenai apa yang akan kita bicarakan di kesempatan kali ini, yaitu mengenai digital and physical transformation. Ini ada studi kasus di bisnis ya, efeknya bagi bisnis itu apa, yaitu let's say kita memiliki sebuah agriculture field gitu,
yang kita menanam sebuah tanaman yang sangat berharga, di mana tanaman tersebut perlu mendapatkan kandungan air yang exact gitu, di 50% misalkan gitu. Nah, sebelum ada transformasi digital ini, mungkin company tersebut punya worker yang memberikan air kepada field tersebut secara mungkin setiap hari atau dari pagi sampai sore, sehingga apa yang akan menjadi beban bagi perusahaan tersebut adalah OPEX setiap bulan untuk worker tersebut, let's say misalkan 3 juta sebulan, dan kemudian dari situ yang dia lakukan apa? Dia kan hanya bisa bekerja dari pagi sampai sore gitu misalkan. Di situ dia memberikan apa namanya air dari pagi saja dan sore saja. Nah, kemudian let's say dengan suatu keajaiban malam-malam tiba-tiba ada kekeringan gitu. Nah, ini mungkin karena manusia yang mengerjakan dan ada jam kerjanya, ini tidak terdetek sehingga tanaman tersebut apa ya, produktivitinya menurun gitu. Dia bisa layu sebagian atau bagaimana. Nah, dengan kita menerapkan sistem ini, mungkin contohnya seperti ini. Jadi kalau dilihat di ilustrasi, ini kita ada sensor. Sensor itu membaca tingkat humidity dari tanah yang di lapangan tersebut, di apa namanya di kebun tersebut. Nah, kemudian sensor tersebut itu mengirimkan data ke internet melalui sebuah protokol komunikasi gitu. Kemudian di internet tersebut terkoneksi dengan sistem komputasi yang akan memberikan apa namanya data bahwa oh di jam sekian tanggal sekian ini eh, moisture levelnya 20%. Nah, kalau misalkan dia sudah melebihi batas tertentu, maka komputasi yang ada di kita nanti kan bilang di cloud itu akan memberikan signal kepada sprinkler atau pemberi watering di field tersebut untuk membuka katupnya sehingga terjadilah pengairan, dan itu akan bisa terjadi secara eksak di waktu yang real. Ketika itu terjadi apa namanya perbedaan kelembaban yang memang sudah menjadi batasnya, maka secara otomatis juga dengan kecepatan internet saat ini dia bisa memberikan sinyal kepada alat sprinkler tersebut untuk mengairi kebun tersebut, sehingga secara 24 jam itu akan selalu terukur kelembabannya sesuai dengan harapan dari daripada si perusahaan tersebut yang mendapatkan sistemnya, sehingga tanaman yang tadi harusnya apa namanya memiliki moisture level yang exact itu akan selalu mendapatkan moisture level yang sesuai, sehingga apa kita akan sebut itu precision agriculture, dan efeknya adalah ya productivity dari si kebun itu akan meningkat karena tanaman-tanamannya akan lebih hidup lebih lama, life expectancy-nya. Nah, kemudian dari sisi perusahaannya sendiri, apa sih yang akan menjadi perubahan, yaitu mungkin, nah ini tadi yang diceritakan Mas Ari, ada namanya sistem investment one time, jadi ini capital expenditure juga, yang mungkin nanti ada susutnya, dan kemudian atau apa ya higher level dari tadi software as a service itu adalah sistem hardware system as a service, di mana hardware dan software itu oleh beberapa company sudah diberikan secara rental. Mungkin nanti saya ceritakan ada beberapa sistem yang seperti itu. Jadi ini kira-kira apa yang dimaksud dengan physical digital transformation untuk industri. Next. Nah, jadi mungkin supaya kita lebih memahami atau sama on the same page mengenai istilah-istilah yang tadi disebutkan oleh Mas Ari, kita coba brief dulu mengenai dari masing-masing istilah-istilah tersebut itu sebenarnya maksudnya apa sih. Nah, mungkin yang akan sangat berhubungan dengan digital and physical transformation itu adalah kita bilang cyber physical systems, dan juga ada Internet of Things, mungkin Bapak dan Ibu sering dengar. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nah, untuk cyber physical system sendiri, ini adalah seperti namanya, ini adalah integrasi dari physical process yang ada di lapangan, kemudian terkoneksi dengan network, jaringan, apakah itu jaringan telepon, GSM, apa namanya 4G, atau bisa juga secara apa namanya long range communication gitu. Nah, dari situ
akan terkoneksi dengan sistem komputasi, kalau kita bisa bilang cloud computation, yaitu ada di awan. Nah, itu bukan berarti benar-benar ada di langit gitu maksudnya ya. Jadi artinya itu tersebar di seluruh dunia, sehingga itu dibilangnya cloud, sehingga kita sebenarnya tidak perlu tahu itu berada di mana, tapi ketika kita membutuhkan data tersebut, kita bisa mengaksesnya. Nah, kemudian yang jadi highlight dari cyber physical system ini adalah bagaimana sebuah sistem itu dapat membaca data dari lapangan, kemudian memonitor seperti yang tadi saya ceritakan itu, dan kemudian jika ada sesuatu batasan yang dilalui, seperti tadi, lebih humidity-nya mulai turun, maka sistem komputasi yang ada di awan atau di cloud tersebut bisa memberikan sinyal kepada device-device yang ada di lapangan untuk memberikan aksi, sehingga hal yang tadi dimonitor itu bisa kembali normal gitu. Sehingga yang tadi saya ceritakan itu untuk komponen-komponen dari cyber physical system itu mungkin ada 5 secara umum. Ini bisa dilihat di ilustrasi yang di sebelah kanan. Ini ada sensor dan aktuator. Ini adalah kalau sensor itu adalah mendeteksi sebuah sinyal, dan kemudian untuk aktuator itu adalah bereaksi terhadap perintah untuk mempengaruhi lingkungan gitu. Kemudian untuk network sendiri tadi communication layer yang biru ini ada macam-macam metode komunikasinya. Intinya dia adalah menjembatani antara device-device yang ada di lapangan dengan sistem-sistem yang ada di awan, apakah itu storage ataukah itu adalah computation. Dan kemudian setelah itu disimpan di cloud, kemudian maka dia akan digunakan oleh masing-masing application layer, apakah itu ke dalam transportasi, kepada healthcare, kemudian ke smart grid atau industrial control dan sebagainya. Sedangkan Internet of Things sendiri merupakan, kalau saya bilang, adalah bagian dari cyber physical system ini yang emphasize-nya itu adalah bagaimana sebuah data dari sensor yang ada di lapangan itu bisa dimonitor oleh computation layer. Jadi perbedaannya adalah untuk cyber physical itu lebih ke controlling apa yang ada di lapangan, sedangkan untuk IoT ini lebih ke monitoring apa yang ada di lapangan. Jadi perbedaannya seperti itu. Next. Oke, mungkin saya cerita sedikit mengenai sensor. Jadi sensor itu adalah device yang mendeteksi atau mengukur parameter-parameter fisik ya, dan kemudian menerjemahkannya ke dalam signal lain. Dalam hal ini adalah signal elektrik, karena tentunya akan dikirim secara digital ya melalui network tadi. Ini ada beberapa macamnya, ada sensor temperatur, ada sensor tekanan, sensor suara, sensor tegangan listrik dan sebagainya. Next. Oke, ini contohnya nih ada namanya termokapel. Termokapel itu mengukur temperatur. Itu juga dia artinya dia ada physical atau chemical properties yang jika terkena parameter-parameter yang ada di lapangan, dia akan berubah, sehingga itu akan mempengaruhi tegangan yang ada di dalam device tersebut, sehingga itu bisa diterjemahkan ke dalam signal digital. Kemudian ada juga load cell, ini untuk mengukur berat. Kemudian ada pressure transducer, ini untuk mengukur pressure. Ini biasanya ada di industri ya. Next. Nah, yang kemudian yang dinamakan dengan IoT sensor itu adalah sebenarnya sensor tadi yang sudah bisa membaca data dari parameter yang ada fisik di lapangan, kemudian bisa ditranslate ke dalam signal digital. Nah, tugasnya IoT sensor ini sebenarnya dia mempunyai istilahnya modul komunikasi yang bisa mengirimkan data-data tersebut ke cloud yang tadi saya bicarakan. Jadi ini ada CCTV, temperatur sensor, temperatur KWH meter, ini semua ketika dia punya modul komunikasi, maka dia akan menjadi IoT sensor. Next. Nah, tadi komponen kedua dari cyber physical system itu adalah aktuator. Nah, aktuator ini sebenarnya adalah tandeman dari sensor tadi, di mana sensor itu membaca data dari lingkungan, sedangkan aktuator ini lebih memberikan aksi fisik yang bisa mempengaruhi lingkungan gitu.
Nah, ini ada beberapa contohnya. Next. Contoh dari aktuator ini ada namanya servomotor. Nah, servomotor ini kita bisa menentukan, memberikan signal untuk agar dia berputar antara 0 sampai 180 derajat. Sedangkan untuk motor biasa, itu kita bisa berikan signal agar dia bisa berputar berapa sih dia putaran per menitnya dengan memvariasikan tegangan yang diberikan kepada motor tersebut. Dan kemudian yang kita tahu sehari-hari ada lampu. Lampu itu sebenarnya juga aktuator karena dia bisa memberikan cahaya kepada lingkungan gitu. Next. Nah, balik lagi sama dengan tadi IoT sensor, IoT actuator ini adalah aktuator-aktuator yang mempunyai modul komunikasi sehingga dia bisa terhubung dengan cloud atau sistem yang ada di internet, sehingga jika diberikan signal dari internet maka dia akan bisa menerima perintah tersebut dan memberikan aksi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kayak ini ada namanya smart valve. Smart valve ini adalah membuka tutup keran ya secara otomatis. Kemudian tadi ada smart lock yang fungsinya adalah membuka tutup pintu. Ini mungkin lebih lebih familiar dengan kita, ini Bardi. Ada juga smart lamp, ini juga terhubung dengan internet tapi sebenarnya lampu biasa gitu. Next. Nah, kemudian apa sih yang menghubungkan antara sensor dan aktuator ini? Ini kita ngomongin zaman dulu, waktu belum ada IoT, ini antara sensor dan aktuator ini terhubung dalam satu tempat fisik yang sama, dihubungkan dengan kabel. Nah, antara sensor terhubung dengan kabel dan controller. Controller ini fungsinya adalah membaca data dari sensor tersebut dan kemudian ada algoritma-algoritma yang diterapkan di dalamnya, sehingga nanti jika memenuhi syarat tertentu akan memberikan signal ke aktuator tadi untuk mempengaruhi lingkungan. Nanti hal yang mempengaruhi lingkungan itu akan dibaca lagi oleh sensor dan seterusnya seterusnya. Next. Nah, ini kita mungkin bicara yang tadi disebutkan oleh Mas Ari, yaitu automation system atau control system. Ini sebenarnya pada dasarnya adalah ketiga item yang tadi saya ceritakan dicampur dengan sistem yang ada, atau saya tadi sering bilang lingkungan gitu, environment. Jadi seperti apapun sistem yang ada, apakah itu proses biologi, proses elektrik, proses apa namanya kimiawi, itu akan dibaca oleh sensor, kemudian data diberikan kepada controller, controller memberikan sinyal ke aktuator, aktuator memberikan eh, efek atau namanya gerakan-gerakan atau apapun ke dalam lingkungan. Nanti apa yang terjadi di lingkungan, perubahan yang terjadi akan dibaca oleh sensor dan sebagai ini bisa dibilang control system atau subsystem. Next. Nah, yang menjadikan hubungan antara automation tadi dengan cyber physical system itu adalah sistem kontrol yang lebih luas lagi, di mana antara sensor dan aktuator dan controller ini dipisahkan oleh network atau jaringan, sehingga dan juga ini ada bisa beberapa loop seperti ini yang terjadi yang dikontrol oleh satu controller tersendiri yang mungkin jaraknya sangat jauh secara fisik terhadap sensor dan aktuator yang ada di lapangan. Next. Nah, itu tadi ada AI ya. Ada AI itu biasanya kita terapkan. Nah, di controller ini apa sih? Sebenarnya banyak algoritma-algoritma yang diterapkan di controller tersebut untuk tadi membaca data dan kemudian memberikan signal kepada aktuator gitu ya. Tapi yang sedang sangat tren sekarang ini adalah artificial intelligence, yaitu pada dasarnya adalah bagaimana mensimulasikan cara pandang manusia, cara berpikir manusia, dan cara mengambil keputusan manusia dengan algoritma-algoritma yang diterapkan melalui komputer gitu ya. Ini ada banyak sekali cabang-cabang dari AI. Salah satunya adalah Next. Nah, machine learning and deep learning ini mungkin juga sering terdengar oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi deep learning, machine learning ini adalah bagian dari AI, yaitu di mana tujuannya adalah si mesin ini atau komputer sistem ini diajarkan untuk mempelajari pola-pola yang timbul pada data. Kemudian setelah eh, mempelajari cukup tentang pola-pola yang bisa dilihat oleh sistem tersebut dari data, maka dia akan diberikan data baru
dan kemudian diberikan tugas untuk mengenali data ini. Oh, tadi saya sudah jelaskan 10 data sebelumnya. Nah, ini saya berikan data baru. Apakah kamu bisa mengenali data baru ini sebagai contoh membedakan antara kucing, ras kucing gitu ya, kucing Anggora, kucing Persia. Nah, itu dia dikasih banyak gambar kucing, berbagai ras kucing, dan diberikan ini, oh ini kucing A, kucing B, kucing C. Jadi diberikan pelatihan, dan kemudian nanti setelah berlatih dengan cukup, maka akan diberikan tantangan, oh ini ada kucing baru nih, nggak pernah saya liatin sebelumnya, bisa nggak nebaknya. Itu kesuksesan machine learning, itu didapatkan dari situ. Next. Nah, ini ada cabang lain dari AI, yaitu dibilang reinforcement learning. Jadi sebenarnya reinforcement learning ini adalah sebenarnya kalau tadi di machine learning itu diberitahu mana yang benar, mana yang salah, mana kucing ras apa, mana kucing ras apa. Nah, di sini tuh lebih ke memberikan tantangan kepada sistem untuk mencoba ini biasanya kita masukkan di teori permainan atau di teori robotics. Kenapa? Karena di sini sistem itu diberikan keleluasaan untuk mencoba hal-hal baru, dia jadi punya banyak opsi untuk gerakan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan, tapi tidak semua opsi itu mengarah pada hal yang baik gitu loh. Nah, dengan mencoba berulang kali dan juga mempelajari mana sih strategi-strategi yang tepat, sehingga nanti pada akhirnya dia akan pintar sendiri gitu, karena dia sudah tahu pattern-pattern yang harus dia lakukan untuk mencapai target tertentu. Sehingga ini banyak dipakai di sistem-sistem game seperti catur, Go. Ini mungkin bisa teman-teman sering dengar ada apa mesin yang bisa mengalahkan orang. Nah, ini kebanyakan ini menggunakan metode reinforcement learning. Dan kemudian ini yang sebelah kanan ini Boston Dynamics, mungkin teman-teman sorry Bapak dan Ibu sering lihat ada robot disiksa gitu ya. Ini Boston Dynamics ini itu juga menggunakan reinforcement learning untuk dia bisa loncat, dia bisa salto dan sebagainya. Dan kemudian yang tadi disebutkan oleh Mas Ari, self-driving driving cars, Tesla, itu juga mostly menggunakan reinforcement learning, karena ketika kita mendrive, menyetir, itu kan banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita ambil berdasarkan pola apa namanya input-input tertentu, kondisi tertentu. Nah, itu sambil diberikan simulasi si sistemnya, nggak mungkin ya kita coba dalam real mobil gitu, oh coba ditabrakin apa gimana. Nah, mereka untuk solusinya mereka punya simulasi, dan simulasi ini bisa dipercepat dari real time. Jadi kalau secara real dia berjalan 1 detik, dia mungkin bisa melakukan 1000 kali simulasi. Nah, dari situ dia belajar bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Nah, itu kira-kira inti dari reinforcement learning. Next. Nah, ini juga salah satu hot topic saat ini. Nah, natural language processing pada artinya adalah kemampuan mesin ini untuk mengerti bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh manusia. Kalau tadi machine learning, reinforcement learning itu sebenarnya pakai bahasa mesin ya, pakai eh, hal-hal yang tidak biasanya digunakan oleh manusia. Tapi untuk NLP atau Natural Language Processing ini, kita memang berikan sistem itu pelatihan untuk mengenali bahasa-bahasa manusia, sehingga pada akhirnya kulminasinya di 2 tahun yang belum sampai 2 tahun yang lalu, itu ChatGPT yang dikeluarkan oleh OpenAI itu adalah bagian dari Natural Language Processing, bagian kecilnya yang dinamakan dengan Large Language Models. Ini sangat sukses untuk mereplikasi kemampuan manusia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu, karena ini modelnya mirip sama dengan machine learning yang tadi, yaitu diberikan banyak input. Cuma ini kita, when I say banyak, ini sangat banyak sekali, sehingga yang sebelumnya tidak bisa terjadi karena keterbatasan hardware dan sebagainya, karena sekarang kemampuan hardware meningkat, maka bisalah terjadi terbentuknya large language models ini. Contohnya ChatGPT, Copilot, Gemini, ini beda-beda manufacturer, masing-masing sedang berlomba mana yang the best menyelesaikan tugas, apa namanya biasanya tes-tes ini ya, tes-tes apakah bar tes, apakah tes masuk MIT dan sebagainya. Next. Nah, ini cabang lagi dari AI itu adalah computer vision. Mungkin juga adalah part dari tadi Tesla self-driving cars. Cuma banyak sekali aplikasi yang diterapkan di computer vision ini. Pada dasarnya computer vision ini adalah machine learning,
tapi dengan apa namanya algoritma yang mungkin sedikit berbeda karena nature-nya computer vision ini adalah image ini terdiri dari pixel-pixel yang sangat banyak. Sebelumnya computer vision ini memang sudah dikembangkan juga, namun kemampuannya tidak sebagus sekarang karena ada algoritma seperti deep learning dan sebagainya, sehingga contoh di sebelah kanan ini dia bisa membedakan dalam waktu yang sangat singkat, membedakan banyak objek. Eh, ini adalah kemampuan dari computer vision saat ini. Next. Oke, jadi tadi mungkin saya sedikit bicara mengenai istilah-istilah yang ada di transformasi digital, terutama yang berhubungan dengan dunia fisikal gitu ya. Nah, ini kita coba mungkin langsung saja discuss mengenai implementasi dari cyber physical system. Ini akan sangat banyak sekali implementasinya mulai dari home appliances, kemudian dari healthcare, military, ke agriculture, ke kesehatan, ke apa namanya kemaritiman dan sebagainya. Mungkin akan saya ceritakan beberapa pengalaman kami dalam melakukan digital transformation di industri-industri yang pernah kami kalau menjadi klien kami. Next. Oke, jadi ini ada apa namanya pengalaman kami di industri proses, yaitu kita pernah mentransformasi dari sistem yang tadinya secara manual gitu, mengukur parameter-parameter yang ada di proses di industri proses tersebut. Kemudian ya tadi dengan sensor dan aktuator itu kita koneksikan dengan proses-proses yang ada, kemudian kita integrasikan ke dalam network. Dari network itu kemudian masuk ke dalam sebuah sistem kontrol, sehingga secara otomatis itu tadi bisa mengontrol proses-proses yang ada, misalkan membuka katup, kemudian apa namanya menggerakkan motor dan sebagainya. Dan data-data tersebut pada akhirnya bisa dilakukan analisa sehingga bisa dibaca oleh level-level manajerial untuk mengambil keputusan-keputusan yang krusial gitu. Next. Ya, ini juga ada pengalaman ini di dunia manufaktur. Jadi ada beberapa line production yang ada di pabrik tersebut, dan juga ini terutama di pabrik tersebut ini ada namanya AGV, jadi robot yang mengantar barang-barang hasil produksi dari satu titik ke titik lain. Nah, ini juga data-datanya ini kami kumpulkan dengan sensor, kemudian kami koneksikan ke database, ke basis data, dan kemudian dikonekkan dengan controller untuk mengontrol proses sehari-harinya, dan kemudian dari data-data yang dikumpulkan tersebut connect ke namanya server AI. Itu server AI ini adalah fungsinya adalah menganalisa proses apa namanya data-data produksi tadi, sehingga nanti balik lagi bisa menjadi insight bagi para decision maker. Next. Ini adalah penerapan CPS di energi industri. Ini ceritanya di Nusa Penida. Ini kalau misalnya teman-teman tahu, di Nusa Penida itu pulau. Nah, kantor PLN ini terletak di pantai, sedangkan dia punya turbin angin yang berada di gunung. Ini mereka karena jaraknya jauh, mereka tidak tahu nih kapan sistem ini lagi mati atau lagi nyala. Dan kalau misalkan mati pun dia harus nunggu benar-benar rusak sama sekali gitu. Nah, dengan diterapkannya sistem seperti ini, yaitu dipasang sensor, kemudian ditarik datanya melalui networking, sehingga akan tampil di kantor yang ada di pantai dan juga kantor PLN yang ada di Jakarta, performance dari sistem tersebut, sehingga kalau ada kerusakan atau ada kurang efisiensi itu bisa segera diatasi. Next. Yes, ini penerapan yang sama di aquaculture, yaitu kita menerapkan sensor-sensor pada kolam-kolam yang ada. Kemudian dari situ kita tarik datanya ke cloud gitu ya. Dari cloud itu nanti ada sistem komputasi yang akan menentukan, oh jika parameter airnya terlalu keruh, maka
oh naikin performance dari filternya. Filternya ini adalah aktuator tadi yang saya ceritakan. Jadi ketika dia membaca signal yang kurang bagus dari sensor-sensor air, kualitas air, dan kemudian memberikan signal, oh ini harus dinaikkan lagi nih kecepatan dari filternya dan sebagainya, sehingga menjaga kualitas air yang ada di aquaculture tersebut, di kolam-kolam tersebut. Next. Ini juga contoh di healthcare juga. Jadi ini sama, ada sensor yang diterapkan di tubuh, dikirimkan ke jaringan melalui handphone gitu ya. Kemudian dari situ akan ditentukan, algoritma menentukan, oh apakah kondisi tubuh orang ini lagi sehat atau misalnya kurang kurang sehat. Nah ini mungkin agak sedikit going to the future. Ini in the future mungkin ada mesin-mesin, ya sebenarnya sekarang udah ada sih alat pacu jantung misalnya atau alat bantu dengar yang memang sudah terhubung dengan tubuh kita. Nah itu bisa disesuaikan berdasarkan kondisi-kondisi yang ada di lingkungan. Contoh kalau misalkan alat bantu dengar, kalau misalkan di lingkungan suaranya lagi apa namanya sangat sangat tinggi sekali, oh berarti apa namanya kemampuan untuk membesarkan suaranya dikecilkan karena nanti takutnya mengganggu orang tersebut. Nah kira-kira gitu lah efeknya. Next. Iya, di agrikultur juga ini salah satu proyek kami juga. Jadi bagaimana sistem cyber physical ini bisa meningkatkan efisiensi yang ada di apa namanya yang ada di proses agrikultur gitu. Contohnya adalah otomatisasi dari alat-alat tadi untuk apa namanya menggemburkan tanah, dan kemudian juga ada alat-alat yang digunakan seperti drone ini yang digunakan untuk daripada membuang pestisida ke seluruh bagian yang ada di kebun, ya dia dengan teknologi image processing tadi melihat mana yang kira-kira ininya apa namanya kondisi tanamannya ini kurang baik, sehingga hanya daerah tersebut saja yang disemprot pestisida sehingga menghemat waktu dan biaya gitu. Next. Ya, mungkin ini singkat saja ya. Mungkin karakteristik dari cyber physical system tadi yang seperti saya sudah ceritakan, yaitu pertama dia adalah bersifat mengintegrasikan antara dunia fisik dan dunia digital. Kemudian dikoneksikan melalui apa sih? Melalui networking, interconnectivity. Kemudian data yang dibaca dan kemudian ditindaklanjuti ke lapangan itu bersifat real time. Jadi tidak ada proses, oh dia harus lapor dulu, kemudian tunggu persetujuan atasan dan sebagainya, tapi semua real time, sehingga itu semua dilakukan secara otomatis ya. Sehingga ujung-ujungnya meningkatkan tadi efisiensi dan kecepatan dari proses bisnis. Next. Ya, ini mungkin sudah sedikit banyak dibahas oleh Mas Ari. Jadi dengan adanya cyber physical system atau transformasi digital ini, tentunya produktivitas akan meningkat secara segi bisnis karena prosesnya lebih cepat. Cost reduction itu mungkin pertama karena loss of productivity, atau juga apple to apple misalkan di counter dengan berapa sih biaya OPEX yang dikeluarkan untuk meng-hire seseorang untuk melakukan kerjaan yang sama gitu. Itu cost reduction-nya. Tentunya secara quality lebih improve karena kita menggunakan sensor untuk memonitor proses bisnis gitu, instead of pendapat orang yang mungkin bisa jadi bias gitu. Dan tentunya tadi flexibility, agility, kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang terjadi, kita bisa menerapkannya dengan sangat cepat karena kita sudah mengetahui data-data yang ada di apa ya di dalam sistem kita, dan juga bisa segera bertindak jika ada sesuatu yang kurang sesuai gitu di lapangan. Mungkin itu saja sih kira-kira. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab kalau misalnya ini. Terima kasih.